Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Piki Pemanto, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Manado. Berikut saya akan menyampaikan tugas praktikum 3 dari mata kuliah basis data. Pertama yaitu melakukan praktikum transaksi. Di sini saya akan menggunakan database pada tugas 2 sebelumnya, yaitu database klinik DB. Lalu yang pertama kita akan membuat transaksi pertama melalui menu rutin. Saya akan menambahkan rutin pertama yaitu dengan nama transaksi 1. Dengan perintah insert into akan menambahkan beberapa baris baru pada tabel pasien. Di sini dapat dilihat akan menambahkan ID pasien nomor 6 dengan nama Tito, ID pasien 1 dengan nama Joko Widodo, ID pasien 2 dengan nama Susilo, ID pasien 3 dengan nama Poppy, dan ID pasien 4 dengan nama Bunga. Coba go. Di sini belum menambahkan perintah commit sehingga input tersebut tidak akan langsung masuk ke dalam tabel pasien. Kita coba execute. Nah, di sini ID pasien 1, 2, 3, 4, 6 sudah di-execute melalui transaksi 1, tetapi pada tabel pasien belum ditambahkan karena belum ada perintah commit yang tadi. Selanjutnya, kita akan menambahkan rutin berikutnya, create new routine dengan nama transaksi 2. Di sini perintahnya sama dengan tadi, insert into dengan ID pasien dan nama pasien yang sama, tetapi yang membedakannya adalah menambahkan perintah commit. Sehingga saat di-execute untuk transaksi 2, seluruh data dari pasien tersebut akan langsung ditambahkan ke dalam tabel pasien karena menambahkan perintah commit dalam rutin tersebut. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan rutin transaksi 3 dengan perintah ini. Kita akan mengupdate set nama pasien danar di mana ID pasiennya 3, tetapi akan ditambahkan dengan perintah rollback. Nah, dengan perintah rollback artinya perintah tersebut di atas tidak akan aktif. Kita coba cek lagi di sini, update pasien menjadi danar pada ID pasien 3. Setelah kita go dan kita execute, pada ID pasien 3 namanya tetap Poppy, tidak berubah menjadi danar karena ada perintah rollback sebelum commitnya. Kita cek di sini, ID pasien 3 masih tetap dengan nama Poppy. Sekarang kita coba masuk ke rutin berikutnya, yaitu dengan nama transaksi 4. Pada perintah ini, pada insert into, kita akan menambahkan ID pasien baru, ID 7 dengan nama Hanif, alamat Jalan Babakan Loa nomor 2, 22, dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu setelah itu di rollback. Lalu update pasien dengan nama menjadi septin dari ID pasien 3 lalu commit. Dari perintah ini dapat kita lihat di mana penambahan baris baru pada ID pasien 7 tidak akan muncul karena dilakukan rollback, tetapi update pasien pada ID pasien 3 yang sebelumnya Poppy akan berubah menjadi septin karena ada perintah commit di mana rollback-nya muncul sebelum ada perintah update. Kita cek di sini, kita execute pada transaksi 4. Nah, dapat kita lihat tidak ada penambahan ID pasien 7 karena di rollback. Sedangkan yang pada ID pasien 3 yang awalnya namanya adalah Poppy berubah menjadi septin. Berikutnya, kita akan membuat transaksi 5.
Dari perintah berikut dapat kita lihat, perintah pertama adalah menambahkan baris baru, yaitu ID pasien 7 dengan nama Hanif, Jalan Babakan Loa nomor 22 dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu dibuat sebagai save point dengan nama yaitu poin 1. Berikutnya, menambahkan lagi ID pasien nomor 8 dengan nama Tina, alamat Jalan Sangkuriang nomor 45 dengan jenis kelamin perempuan. Setelah itu, ada muncul perintah rollback to save point. Dia suruh kembalikan ke save point pada poin 1. Sehingga ID pasien 8 ini tidak akan ditambahkan karena di rollback pada save point 1, yaitu penambahan di ID pasien 7. Lalu perintah berikutnya menambahkan baris baru lagi dengan ID pasien nomor 9, nama Lutfi, alamat Jalan Diponegoro nomor 24, jenis kelamin laki-laki, lalu di-commit. Dengan perintah tersebut, yang akan dimunculkan adalah ID pasien 7 dan ID pasien 9, sedangkan ID pasien 8 tidak akan muncul karena di rollback ke save point sebelumnya. Kita go, lalu execute dari transaksi 5. Kita lihat hasilnya di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana dibuat save point pada ID pasien 7. Lalu, saat pembuatan ID pasien 8 diberi perintah rollback, lalu back to save point 1, sehingga ID pasien 8 tidak akan muncul. Dan yang muncul hanyalah yang penambahan ID pasien 7 dan ID pasien 9. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan dua tabel pada database klinik DB ini. Di sini saya menggunakan SQL. Dari perintah ini kita akan menambahkan dua buah tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Di mana tabel obat memiliki ID obat sebagai primary key-nya, lalu kode obat, nama obat, harga, dan stok. Sedangkan tabel berikutnya, yaitu tabel transaksi obat, menggunakan ID transaksi sebagai primary key, lalu ID pasien sebagai foreign key yang berasal dari tabel pasien, lalu ada juga ID obat yang merupakan foreign key yang berasal dari tabel obat di atas ini, lalu kolom jumlah dan total harga. Go. Di sini kita lihat pada database klinik DB sudah bertambah dua tabel, yaitu transaksi obat dan obat. Kita coba cek relasinya. Di sini dapat kita lihat untuk tabel relasinya sudah sesuai mengacu pada panduan praktikum BMP basis data. Lalu kita akan mencoba menambahkan rutin create new routine dengan nama obat 1. Di sini di perintahnya kita akan menambahkan pada tabel obat, yaitu kode obat A001, nama obat amikacin, harga 20.000 dan stok 10. Lalu berikutnya ID kode obat A002, nama obat amoxilin, harga 15.000 dan stok 20. Lalu yang ketiga ID A003, kode obat A003, nama obat betadin, harga 7.000 dan stoknya 5 pada tabel obat. Go. Lalu kita execute obat 1. Kita lihat pada tabel obat sudah bertambah 3 obat, yaitu amikacin, amoxilin, dan betadin. Selanjutnya, kita akan menambahkan trigger. Pada database DB ini, kita akan menambahkan trigger. Create new trigger. Di sini saya akan memberikan nama TG jual dari tabel transaksi obat, time, after, eventnya insert, dengan perintah seperti ini, yaitu update obat pada tabel obat,
dengan set stok kurang new jumlah, di mana ID obat sesuai dengan ID obat pada tabel obat. Go. Trigger tersebut tidak akan langsung menunjukkan hasil, tetapi merupakan pemicu yang dapat merubah tabel satu dengan yang lainnya. Saya akan memberikan contoh. Pertama kita coba cek dulu jumlah obat. Di sini saya akan memberikan contoh untuk obat yang ID obat yang kedua, amoxicillin. Stoknya di sini ada sebanyak 20. Saya akan mencoba menggunakan SQL. Di sini pada transaksi obat akan ada transaksi obat untuk ID obat yang kedua sebanyak 5 obat akan terjadi transaksi, sehingga saat kita jalankan, kita cek jumlah obat yang tadi awalnya 20, sisa 15 pada ID obat yang kedua, karena sudah dilakukan transaksi sebanyak 5 buah. Tugas selanjutnya adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi sesuai panduan praktikum yang tersedia pada BMP basis data. Di sini kita akan menggunakan dua komputer atau dua operating system. Yang pertama atau saya sebut komputer 1 menggunakan Windows, dan yang kedua saya akan sebut dengan komputer 2 menggunakan Ubuntu atau Linux. Di sini pertama-tama kita akan membuat replikasi pada master. Di sini saya sudah membuatnya. Lalu selanjutnya pada database klinik DB saya akan menambahkan privilege, add user account, menambahkan akun baru dengan nama Kiki A. Lalu hostnya saya akan ambil dari IP pada Linux. Di sini saya akan buka terminal terlebih dahulu. Lalu mengecek IP-nya. Di sini IP-nya terlihat adalah 10.0215. Saya input di sini 10.0215. Lalu menambahkan password, saya akan memberi password klinik. Retype password klinik. Selanjutnya untuk privilege-nya adalah menambahkan replication client dan replication slave. Lalu kita go. Kita cek pada user account sudah ada dengan username PKA untuk host 10 untuk IP 10.0215 dengan privilege replication slave dan replication client. Lalu selanjutnya database ini akan kita pindahkan ke slave-nya. Pertama-tama database tersebut akan kita ekspor terlebih dahulu. Di sini saya akan memberi nama klinik DB, create, lalu export. Lalu kita berpindah ke Linux. Pertama-tama kita akan membuka SAM di Linux dengan perintah sudo opt lam manager linux 64 x64 run. Kita berikan password. Nah, di sini SAM sudah berjalan. Kita cek di manage server. Di sini saya sudah sempat running SAM sebelumnya. Untuk jaga-jaga kita coba restart dulu semua. Restart all. Nah, di sini sudah running semua. Kita akan buka
phpMyAdmin lewat Firefox. Kita buka localhost phpMyAdmin. Selanjutnya, setelah terbuka, kita akan membuat basis data baru dengan nama klinik.db. Sesuaikan dengan nama yang sebelumnya kita buat. Nah, setelah basis datanya jadi, ini masih kosong. Lalu kita akan mengimport file export yang tadi telah kita pindahkan ke Linux ini. Telusuri, kita cari filenya, select, lalu kita import. Kita cek, isiannya sudah sama dengan pada komputer 1. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi slave pada komputer 2 ini. Dengan cara pilih replikasi. Di sini saya sudah pernah membuatnya, saya tutup dulu, full stop. Refresh. Lalu membuat baru dengan nama pengguna, kita lihat pada komputer 1. User account dengan nama pengguna adalah Vicky A. Lalu passwordnya seperti yang tadi, password klinik. Untuk hostnya kita cek IP dari komputer 1. Di sini IP-nya adalah 10 180 245 73 pada port 3306. Sebelum kita kirim, kita kopikan server ID-nya. Kita buka pada SAM control panel di MySQL database, configure, open konfigurasi file, yes. Di sini kita tambahkan, kita ganti dengan server ID yang tadi. Lalu menambahkan perintah replicate do db clinic db. Lalu kita coba cek server ID yang lain, server ID 1. Di sini kita beri komen. Di sini saya sudah menambahkan komen agar server ID 1 tidak terbaca. Lalu kita simpan. Setelah simpan kita tutup. Lalu pada SAM control panel kita restart di MySQL database. Sambil menunggu, kita buka komputer 1, lalu kita cek statusnya untuk melihat replication statusnya. Nah, di sini di Linux komputer 2 MySQL database sudah running. Kita minimize dan kita kirim replikasinya. Di sini kita perlu menambahkan beberapa konfigurasi. Pertama-tama kita buka terminal. Kita pergi ke folder bin di cd opt lem bin, enter.
lalu jalankan sudo mysql -u root, enter, kita isikan password. Di sini MariaDB sudah berjalan. Pertama kita stop slave. Kita reset slave-nya. Lalu change master to, pertama-tama master host-nya kita gunakan IP dari komputer 1, yaitu 10.180.245.73. Lalu master usernya PKA. Selanjutnya master password password klinik. Selanjutnya master log file, yaitu yang ini. Kita coba refresh lagi. Master log filenya yaitu mysqlbin 000019 dan master log postnya yaitu yang ini 26576. Enter. Selanjutnya kita start slave. Kita cek pada phpMyAdmin, lalu kita refresh. Nah, di sini replikanya sudah berhasil. Master hostnya sudah menggunakan IP dari server, yaitu 10.180.245.73. Master usernya adalah PKA pada port 3306 dengan log filenya mysqlbin 000019 dan master log postnya ada pada 26576. Di sini saya sudah mencoba beberapa cara selain berpindah port dari 3306 ke 3307, lalu balik lagi ke port 3306, lalu sudah memeriksa firewall pada service juga, memberi izin untuk MySQL, tetapi untuk slave IO state-nya sampai sekarang masih connecting to master. Saya masih memiliki kendala di situ sehingga untuk kelanjutan pada replikasi ini belum dapat berjalan. Demikianlah tugas praktikum 3 dari mata kuliah basis data, dan terima kasih.